Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh Ya, saatnya kami hadirkan informasi seputar arus mudik dan ketika sudah memasuki arus mudik, jumlah penumpang di pelabuhan Merak ini semakin padat dan juga semakin meningkat. Sementara itu, pihak ASDP sudah melakukan berbagai persiapan ya untuk mengantisipasi mengantisipasi. adanya lonjakan pemudik karena juga yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini ada peningkatan yang sangat signifikan 14% pemudik di tahun ini dengan tahun lalu. Jadi seiring meningkatnya jumlah pemudik, antrean kendaraan mobil yang terus berdatangan membuat kantung parkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak telah penuh. Meski demikian belum terlihat adanya kemacetan parah ya. Dalam setiap hari saja pemirsa, Anda bisa bayangkan rata-rata Pelabuhan Merak ini memberangkatkan 35 kapal menuju Bakauheni. Puncak arus mudik di Pelabuhan Merak ini diprediksi akan terjadi pada besok Rabu, tanggal 19 April 2023. Ya, kalau kita lihat pola pergerakan pemudik ini juga hari ini dan juga besok ya diprediksi menjadi puncak arus mudik karena besok juga merupakan cuti bersama ya yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya mungkin baru sebagian pemudik baru bisa mudik ketika sudah masuk cuti bersama. Nah, pagi hari ini bagaimana ya kondisinya di Pelabuhan Merak dan juga di wilayah Nagrek sudah ada rekan-rekan kami, ada Adi Mulya dan juga Rehana yang akan menyampaikan informasi terbaru. Kita ke Adi Mulya terlebih dahulu yang ada di Pelabuhan Merak, Banten. Adi, sampai pagi hari ini bagaimana pantauan arus mudik di sana? Ya baik, Bayu, Gina dan juga pemirsa seperti yang Anda saksikan di sini di tempat kami menggambarkan yakni di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, kantung-kantung parkir sudah mulai terisi di H-4 jelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran yang akan segera kita rayakan bersama-sama khususnya bagi umat Muslim. Nah, di Pelabuhan Merak sendiri memang telah dibagi ke dalam dua jalur di mana untuk kendaraan roda 4 bisa melalui Pelabuhan Merak, sementara untuk kendaraan roda 2 dan truk-truk pengangkut bisa melalui Pelabuhan Ciwandan. Sementara Gina dan juga Bayu di sini kita saksikan memang kantung-kantung parkir di sini sudah mulai penuh ya. Sudah mulai penuh dan juga memang di sini banyak pemudik yang masih menunggu waktu keberangkatan untuk boarding menuju kapal. Setidaknya rata-rata perharinya 37 kapal, 35 sampai 37 kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Nah, Gina, Bayu dan juga pemirsa, di sini pemudik memang banyak tujuannya menuju Sumatera, ada yang ke Padang, Aceh, dan lain sebagainya. Nah, kali ini untuk pemirsa yang penasaran, kami telah tergabung dengan salah seorang pemudik yang akan berangkat menuju Sumatera. Di sini, halo, selamat pagi Pak. Pagi Mas. Dengan Bapak siapa Pak? Sugeng Riyadi. Oke, Pak bisa diceritakan Pak bagaimana sih persiapan Bapak selama mudik kali ini Pak? Oh iya, kalau mudik kali ini persiapan nggak spontan aja sih, nggak terlalu banyak persiapan. Dan kelihatannya mudik tahun ini pemerintah juga sudah lebih siap ya, nggak seperti tahun kemarin yang antriannya sampai ke sebelum pintu keluar tol Merak ya. Kalau kali ini lebih lancar sih Mas. Jadi untuk tiket ada kesulitankah Pak pada saat membeli tiket Pak? Oh ya, kalau kali ini enggak ya, tiketnya juga lancar, akses ke servernya juga lancar. Enggak, tahun yang kemarin itu kan servernya juga sempat down, kita susah. Jadi ini lebih siap sih kayaknya, lebih lancar. Kira-kira Bapak mudik sama siapa aja dan di kampung halaman akan bertemu siapa aja nih Pak? Oh ya, kalau mudik sama keluarga ya, istri sama 2 anak. Ya nanti di kampung ketemu keluarga lah Mas, ya keluarga, bapak ibu, saudara-saudara gitu ya. Untuk tujuannya kira-kira mudik kemana nih Pak? Tujuan ke Bengkulu Mas. Oh, ke Bengkulu. Ya. Cukup jauh ya Pak, jadi persiapan dari staminanya pun harus disiapkan. Nah untuk fisik sendiri nih Pak, ada persiapan-persiapan khusus ya Pak dengan melihat macet gitu Pak? Oh, kalau persiapan khusus sih enggak, cuma ya kalau capek istirahat gitu aja. Terima kasih Pak. Boleh dong kita dadah-dadah dulu ke keluarga yang ada di kampung halaman untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Silakan. Adakah yang diucapkan untuk keluarga yang masih ada di kampung halaman yang sedang menunggu kehadiran Bapak dan keluarga?
Ya doakan kita lancar, selamat sampai di rumah. Dadah. Nah baik pemirsa, euforia pemudik memang sudah mulai terlihat jelang 4 hari Hari Idul Fitri. Apalagi memang Hari Idul Fitri dan Lebaran sudah ada di pelupuk mata. Beberapa tahun yang lalu juga kita melaksanakan PPKM dan kali ini aturan PPKM telah dicabut yang otomatis akan membuat para pemudik leluasa menyemarakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Demikian Bayu dan juga Gina, kembali ke studio. Baik, Adi Mulya mengabarkan langsung dari Pelabuhan Merak Pak Sugeng ya tadi kalau nggak salah. Iya, Hati-hati betul. Pak gitu. Tadi sudah menyampaikan beberapa informasinya. Yang sekarang katanya antrinya nggak terlalu panjang sampai keluar. Ya, karena dibagi di 2 titik ya. Betul. Ya kan, jadi tidak terfokus di 1 titik. Jadi kendaraan bermotor ini nggak dialihkan artinya ya. Itu sebagai antisipasi lah adanya lonjakan pemudik. Oke, kita bergeser ya, Bay ya. Ya, Ini ke rekan kita Rehana yang ada di Nagrek. Kalau di Nagrek Rehana, ini sudah ada peningkatan pemudikah di sana? Mengingat ini kan prediksinya puncak arus mudik ya pada hari ini. Ya baik, selamat pagi pemirsa TV One. Di tempat saya mengabarkan yakini di Jalan Cagak Nagrek ini memang sudah terasa bahwa situasi lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Untuk tingkat ataupun volume kendaraan sendiri ini mengalami peningkatan yang ke arah timur, di mana nantinya ada sekitar 2.000 pasukan dari pihak gabungan yang terdiri dari beberapa stakeholder, ini sebut saja seperti TNI dan Polri. Setelah itu juga ada Dishub dan juga ada Satpol PP yang nantinya bertugas untuk mengamankan beberapa titik yang memang dinilai rawan, baik itu akan kemacetan maupun rawan akan beberapa titik dari kecelakaan. Nah, untuk titik-titik tersebut ini pemirsa kita bisa sebut seperti titik yang ada di Limbangan Malangbong. Setelah itu juga ada 1 titik lagi yakni di Leles dan juga Kadungora. Demikian juga pemirsa bahwa untuk di pagi hari ini kami juga memang dari hasil pemantauan kami situasi lalu lintas saat ini walaupun terpantau masih ramai lancar, tetapi untuk laju kendaraan sendiri ini diperkirakan di antara rentang kecepatannya 40 hingga 60 km per jam. Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, ini juga sudah terasa bahwa sudah ada persiapan dari pihak kepolisian yang telah bekerja sama dengan beberapa stakeholder ataupun beberapa tim gabungan yang nantinya akan bertugas untuk memberikan pelayanan dan juga keamanan bagi Anda para pemudik dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di tahun ini. Dan memang nanti akan diperkirakan akan ada peningkatan untuk volume kendaraan yang akan melaju terutama ke arah selatan di tempat saya mengabarkan. Mengingat di tahun-tahun sebelumnya ini pemirsa bahwa memang ketika pandemi COVID-19 ini adanya pembatasan ataupun pemberlakuan PPKM sehingga di tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan. Lalu sebetulnya seperti apa nih persiapan yang dilakukan oleh Dishub dari Kabupaten Bandung? Pagi hari ini sudah bersama dengan saya Bapak Isnuris selaku Kabid Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bandung yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Iya, ini Pak, lalu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini bagaimana sih persiapannya Pak? Karena mengingat hari ini diperkirakan akan ada volume peningkatan kendaraan dan bagaimana antisipasinya Pak? Oke, untuk persiapan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung kita siapkan untuk personel juga. Kita nanti bergabung juga dengan Satlantas Polresta Bandung juga, termasuk jajaran yang lain juga. Tapi untuk dari kami ada kami siapkan untuk petunjuk-petunjuk jalan untuk sebagai alternatif agar pemudik juga tidak kebingungan. Nanti kita sampaikan juga untuk sosialisasinya juga. Kemudian kita siapkan juga untuk pembatas jalan agar mereka tidak melambung untuk mengarahkan kendaraannya. Begitu Mbak. Lalu untuk titik sendiri yang ini alternatifnya ke jalan mana saja nih Pak? Oke, jadi kalau terjadi kepadatan nanti akan dialihkan ke arah Cijapati untuk ke Garutnya saja. Tetapi kalau memang masih lancar di wilayah sini ya kita alirkan terus ke arah Tasik dan Garut. Cijapati juga alternatif itu hanya untuk R4 yang kecil saja Pak. Jadi untuk kendaraan mobil yang kecil saja dan tidak disarankan untuk malam hari. Gitu. Boleh dong Pak, mungkin himbauannya kepada para pemudik nih agar aman dan juga nyaman seperti apa Pak? Oke. Untuk para pemudik untuk tetap mengikuti aturan lalu lintas dan arahan petugas juga. Kemudian untuk para masyarakat yang pengguna jalan, termasuknya di Jalan Nagrek, khususnya di turunan Nagrek ini karena memang di sini geometrik vertikalnya adalah
turunan tajam dan belokan curam, mereka agar hati-hati dalam mengendalikan kendaraannya. Cek kondisi kendaraan dan cek fisik untuk masing-masingnya. Kalau memang capek, silakan istirahat. Oke, baik Pak Isnuri, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini ya Pak. Iya pemirsa TV One, begitu mungkin perbincangan saya dengan juga Pak Isnuri, dan untuk dipastikan kembali jika Anda bagi para pemudik untuk stamina-nya dan juga kendaraannya dicek kembali agar aktivitas mudik Anda bisa lancar dan juga aman. Nah, untuk itu agar pagi hari ini kita lebih semangat, saya memiliki pantun yang sangat menarik untuk Anda semua. Burung nuri di atas dahan, bunyinya saling bersaut-sautan. Untuk Anda yang mudik, hati-hati di jalan, dan untuk yang ada di hati Anda, jangan pergi jalan-jalan. Ya, saya kembalikan dari Nagrek ke studio yang ada di Jakarta. Cakep, Rehana. Baru berapa hari di Nagrek udah belajar pantun. Udah makin cakep nih pulang-pulang ya. Oke. Baik, selamat bertugas kembali teman-teman. Terima kasih atas laporannya. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh Oke, tadi kita sudah memantau untuk kesiapan mudik, ini di Merak sudah ya, Ya. di Pelabuhan Merak sudah, di Nagrek juga sudah. Tapi secara keseluruhan ini kesiapan mudik ini seperti apa sih, mengingat ini ada peningkatan 14% ya Betul. dari tahun lalu. Seperti apa antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat, kita akan hadirkan diskusi yang saat lagi untuk Anda tetap bersama kami.